Lihat deh, masa temanku mau klaim asuransi tapi dipersulit gitu? Ah, masa? Akhirnya cuma mitos doang. Nggak tahu ya apa berkasnya yang kurang lengkap atau dia nggak ngecek 2 kali. Halo Smart People, kembali lagi di YouTube Tugu Insurance bersama saya Isna Indriani. Di video kali ini kita akan membedah mitos dan fakta mengenai klaim asuransi yang sering membingungkan banyak orang. Penting loh untuk mengetahui cara klaim asuransi supaya kamu bisa menggunakannya secara maksimal. Yuk langsung kita kupas tuntas. Mitos yang pertama, klaim asuransi selalu ditolak. Ternyata tidak sedikit orang yang percaya dengan mitos ini loh. Kenyataannya, klaim asuransi yang ditolak biasanya dikarenakan adanya pre-existing condition, di mana orang yang memiliki asuransi mengalami kondisi yang sudah ada sebelumnya. Contohnya adalah seseorang yang memiliki asuransi kendaraan, tetapi pada saat proses penandatanganan, kendaraan mengalami kecelakaan ringan. Jadi, ada baiknya untuk selalu melakukan cek and recheck ketentuan pada polis sebelum membeli asuransi. Mitos yang kedua, proses klaim asuransi itu sulit dan rumit. Mitos tersebut tidaklah benar selama kamu bisa melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk mengajukan klaim dan memenuhi persyaratan dari polis yang tertera. Untuk menghindari keraguan tentang proses klaim yang sulit, lebih baik kita langsung tanya aja yuk ke ahlinya, yaitu Bapak Yudi dari Tugu Insurance. Hai Smart People, saya Yudi dari MV Claim Operation. Senang berkenalan dengan Smart People semua. Langkah atau tahapan sebenarnya sangat simpel. Yang pertama, Smart People harus segera melaporkan kejadian pada saat terjadi kecelakaan atau klaim. Ya, jadi Smart People harus segera melaporkan hal tersebut kepada perusahaan asuransi. Kemudian yang kedua adalah mengisi form. Jadi ada beberapa jenis asuransi dan masing-masing asuransi itu mempersyaratkan pertanyaan yang berbeda. Silakan Smart People isi form laporan kejadian tersebut. Kemudian yang terakhir itu cukup melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang memang harus disubmit ke perusahaan asuransi. Untuk klaim asuransi, Smart People perlu tahu yang pertama adalah jenis asuransi apa yang Smart People beli. Karena tiap jenis asuransi itu mempersyaratkan dokumen klaim yang berbeda-beda. Saya ambil contoh kasus untuk klaim kendaraan bermotor. Smart People dokumennya cukup simpel. Yang pertama itu adalah surat izin mengemudi atau SIM yang masih berlaku. Kemudian surat tanda nomor kendaraan atau STNK yang masih berlaku. Dan terakhir itu adalah kartu tanda penduduk atau KTP yang masih berlaku. Nah, biasanya dokumen-dokumen ini wajib pada saat Smart People melakukan klaim kendaraan bermotor. Tips untuk Smart People pada saat melakukan klaim asuransi yang pertama adalah baca polis yang Smart People beli. Karena di dalam polis tersebut tertera apa yang menjadi jaminan dan pengecualian dari polis. Kemudian yang kedua adalah segera melaporkan klaim kepada perusahaan asuransi. Dan saat ini kita tahu perusahaan asuransi mempunyai banyak sekali channel untuk melaporkan klaim. Kemudian yang ketiga adalah lengkapi dokumen pendukung klaim asuransi sesegera mungkin dan tanyakan kepada perusahaan asuransi jika memang ada dokumen yang Smart People bingung untuk memenuhinya. Begitu Smart People, jadi klaim asuransi itu mudah asalkan kita mengikuti persyaratan polis dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Semoga informasi yang telah disampaikan bisa dijadikan pedoman dalam menggunakan dan mengklaim asuransi kendaraan pribadi ataupun perusahaan kamu ya. Mitos ketiga, semua kerusakan ditanggung oleh asuransi. Nah, Smart People setuju nggak sih sama mitos yang satu ini? Jawabannya tidak semua kerusakan dapat ditanggung oleh asuransi meskipun risiko tersebut tercantum dalam polis. Hal ini bisa terjadi karena biasanya ada orang yang tidak sepenuhnya memahami polis asuransi. Kita ambil contoh, jika kamu mau mengajukan klaim asuransi kendaraan mobil atau motor, biasanya pihak asuransi akan meminta kronologis peristiwa yang menyebabkan kerusakan kendaraanmu untuk memastikan kalau kejadian bukan karena kesengajaan atau dengan motif mencari keuntungan, melainkan murni karena peristiwa kecelakaan. Jadi, setiap klaim yang diajukan akan diteliti dan dianalisa dahulu oleh pihak asuransi untuk menentukan apakah termasuk kategori layak klaim atau tidak. Nah, ini dia tips untuk kamu sebelum membeli asuransi. Pertama, lakukan riset tentang produk asuransi. Kedua, beli produk asuransi sesuai kebutuhan. Ketiga, aktif bertanya kepada insurance konsultan
atau agen yang berlisensi. Keempat, pahami persyaratan dan ketentuan pada polis asuransi yang akan dipilih. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Yudi mengenai proses klaim asuransi, kita harus memahami betul langkah dan tahapan untuk memudahkan proses klaim. Perhatikan juga polis, segera berikan laporan pada agen asuransi, dan lengkapi dokumen yang diperlukan sesuai dengan asuransi yang dibeli. Mitos dan fakta asuransi sudah kita bahas tuntas bersama ahlinya. Walaupun dengan adanya mitos-mitos tersebut, kamu juga harus cermat dalam memilih dan memahami polis asuransi. Jangan lupa juga untuk terapkan tips-tips yang tadi sudah dijelaskan sebelum membeli asuransi. Jika kamu punya pertanyaan atau pendapat mengenai mitos-mitos klaim asuransi, komen di bawah ya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk Smart People yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Nantikan bahasan seru lainnya seputar asuransi dari Tugu Insurance. Sampai jumpa lagi. Dah. Cek terus update terbaru dari Tugu Insurance ya. Subscribe channel Tugu Insurance, like, dan share video ini, serta aktifkan loncengnya. Untuk info layanan dan produk asuransi terbaik dari Tugu Insurance, cek di www.tugu.com.